lagi barengan Tata Gibrik di Gelitik Gerendengan Politik. Nah, di lagu itu tuh ada satu bait yang kira-kira liriknya seperti ini. Bukan dokter cinta ya. Menarik karena lagi rame sekarang ini pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan terkait dengan surat izin praktik. Kenapa? Karena cuma dokter cinta yang boleh berpraktek tanpa surat izin. Makanya kemarin itu anggota Badan Legislatif dari fraksi Partai Golkar, Ibu Endang Maria Astuti, melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa praktisi di dunia kedokteran. Nah, ini ternyata menjadi polemik gara-gara kata beliau, Indonesia ini mengalami masalah kekurangan tenaga dokter. Tapi sayangnya pemerintah itu seolah-olah mempersulit keluarnya surat izin praktik dokter. Jadi kata Ibu Endang Maria Astuti, sebaiknya pemerintah mencarikan solusi. Salah satunya adalah dengan mempermudah izin praktik para dokter. Saya setuju Bu, kalau surat izin praktik dokter itu dipermudah. Sama Bu, seperti saya juga ngalamin Bu, daftar menjadi driver ojek online Bu. Ya, saya kan udah bisa nyetir Bu ya, tapi saya terbentur nggak bisa narik ojek online karena nggak punya SIM. Akhirnya saya harus mengurus surat izin mengemudi. Tapi sayangnya Bu, surat izin mengemudi itu keluarnya susah banget Bu. Nggak kira-kira aja waktu ujiannya ya. Kita harus meniti jalur zigzag ya, kaki tidak boleh napak ya di tanah. Ya emang saya hantu atau setan ya. Ada lagi Bu, nih yang susah banget nih. Kita harus meniti jalur angka 8 tanpa putus-putus ya, dan kaki tidak boleh turun ke tanah. Iya, emang saya mau jadi driver ojek online harus punya kemampuan akrobat atau enggak aksi roda gila seperti itu? Kan enggak juga Bu. Makanya nih saya juga berpikir jangan-jangan sulitnya dokter mendapatkan izin praktik sama sulitnya seperti saya mendapatkan surat izin mengemudi. Waduh, ini pasti jadi tanda tanya besar buat saya Bu. Seandainya dokter yang ikut ujian itu juga, wah pasti pusingnya 2 kali. Pusing untuk dapetin surat izin praktik dan pusing buat dapetin surat izin mengemudi. Ibu Endang Maria Astuti juga menyampaikan kepada pemerintah supaya dokter-dokter yang udah berjuang menempuh pendidikan ini begitu lulus bisa langsung bekerja, bisa langsung praktik ya. Karena kita tahu ya, namanya kita mau menempuh pendidikan kedokteran kan minimal harus jual pajero. Kasihan Pak kalau misalnya udah sampai ke jual pajero, ikut pendidikan, lulus baru cuman bisa beli Agia. Itu pun DP-nya didiskon sama leasing atau dealer, ditambah lagi bonusnya kipas angin lagi ya. Makanya dari itu kita harus bisa menghargai dokter-dokter dari lulusan pendidikan kedokteran di Indonesia. Jangan sampai kita silau sama dokter-dokter dari luar negeri ya. Apa sih bedanya dokter Indonesia sama dokter luar negeri? Sama-sama punya kemampuan yang oke, sama-sama punya kemampuan yang mumpuni kok ya. Apa karena dokter dari Jepang tulisannya resepnya itu pakai hiragana, kanji? Enggak. Apa dari dokternya dari Saudi apakah resep dokternya pakai kaligrafi, hot? Kan enggak juga ya. Semua sama, mau dokter luar negeri, di Arab, di Cina, di Indonesia sama. Kalau nulis resep obat pasti tulisannya jelek. Nah, tapi jangan mentang-mentang sudah dipermudah perizinan untuk membuka praktik, ya jangan sampai mentang-mentang bisa punya kemeja putih langsung bisa buka praktek. Nggak betul itu. Sama seperti jangan mentang-mentang rambutnya putih bisa dianggap memimpin negeri ini. Nggak betul juga itu ya. Jangan sampai seperti itu. Waduh, saya jadi ngaco kemana-mana ini ngomongannya. Pokoknya kita dukung rancangan undang-undang kesehatan supaya para dokter-dokter Indonesia ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tentunya bisa berimbas berdampak kepada kita masyarakatnya menjadi sehat. Jangan sampai masyarakatnya menjadi sakit seperti host acara ini. Terima kasih, saya Tata Gibrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gelitik mendatang.